Kita lanjutkan dengan mencari titik-titik kritisnya, yaitu dengan cara dari fungsi aksen X sama dengan 0 akan didapat akar-akar ya, masing-masing X1, X2, X1 ya, X2, X3 dan seterusnya ya. Kemungkinan akarnya itu banyak, tergantung dari ordernya atau pangkat dari fungsi ya. Jadi contohnya kalau parabola itu, ini parabola ya, parabola ekstrimnya hanya 1 ya, itu. Tapi itu kalau parabola pangkat 2, ekstrimnya 1. Nanti kalau pangkat 3, nanti bentuknya seperti ini, ekstrimnya 2 ya. Jadi secara umum bahwa titik ekstrim itu orde atau pangkat dari fungsi dikurangi 1. Itu secara umum. Tapi karena nanti ada yang berhimpit, jadi ya titik-titiknya berhimpit sehingga kelihatannya ekstrimnya tidak sebanyak dari pangkat fungsinya ya. Tapi secara umum jikalau pangkatnya polinomial pangkat 5, berarti nanti bergelombangnya itu 4 kali atau titik ekstrimnya 4 ya. Kalau 1000 berarti ya 999 ya, dan seterusnya. Kecuali kalau nanti ada titik-titik yang berhimpit. Nah, saya kembali lagi ke sini. Dari f aksen ini jika sama dengan 0, nanti ini akan menghasilkan suatu persamaan X. Kemudian kita cari akar-akarnya. Setelah ketemu akar-akarnya, kalau kita masukkan, jika X 1, ini 1 saya ambil 1 ya, dimasukkan ke turunan kedua, jadi X1 yang ketemu itu dari persamaan sama dengan 0 ini, kita masukkan ke turunan kedua, itu hasilnya lebih besar dari 0, maka X1 adalah ekstrim. Ingat, ini lebih besar dari 0, ini ekstrim minimum ya. Kemudian jika X 1 lagi ya, ada salah maaf ya, jika X1 dimasukkan ke fungsi double aksen X, hasilnya lebih kecil dari 0, maka X1 adalah ekstrim maksimum ya. Kemudian kalau dimasukkan ke turunan kedua hasilnya sama dengan 0, gimana? Itu berarti yang disebut nanti titik ekstrimnya berhimpit dengan titik baliknya ya. Itulah. Nah, jadi ada bisa saja contohnya, misalnya saya dari gambaran sedikit ya, ini cekung ke atas, kemudian seharusnya dia naik ke sana, tapi ternyata di titik belok ini dia langsung turun ya. Jadi ada kurva yang seperti huruf S seperti ini, dia dari cekung ke atas menuju ke cekung ke bawah tanpa ke atas dulu, sehingga di sini
titik ekstremnya berimpit dengan titik beloknya. Jadi ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah ya. Dia tidak sempat naik ke atas tapi langsung ke bawah, sehingga yang demikian ini dia titik ekstremnya berimpit dengan titik beloknya ya. Itu banyak terjadi ya. Jadi hati-hati, tidak jangan khawatir kalau bahwa titik ekstrem sama dengan titik belok. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, sekarang kita resume, kita contoh soalnya. Saya berikan contoh soalnya, yaitu gambarkan fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 min 3X kuadrat min 12X plus 3 ya. Jadi atau gambarkan atau sketch dari suatu fungsi X tersebut dengan menggunakan uji turunan ya. Begitu. Nah, jadi saya lupa bahwa ini tadi pelajarannya itu tidak hanya kemonotoan dan kecekungan, tapi juga menggambar grafik dengan cara uji turunan ya. Gitu. Nah, dari sini kalau ini kuadrat enggak usah ini kuadrat enggak usah diuji turunan. Kita tahu bahwa kalau ini kuadrat, ini parabola, langsung digambar ya. Mungkin bisa lingkaran, mungkin bisa elip ya. Mungkin bisa hiperbol dan sebagainya ya. Atau kalau pangkat 1 berarti garis lurus ya. Itu pangkat non ya, enggak ada ya, titik itu ya. Nah, oke, jadi jawabannya adalah kita lihat di sini aja saya tulis ya.